اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام والترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتني قبض الضار مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من هدى فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظل في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi farada 'alaikum ibadatal hajji wal umrati syi'arun min sya'airillah man ahyahuma fa innahuma min tadbiril qulub. Wassalatu wassalam ala nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya kami muliakan para asatidz, para pendidik, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Muhammad Muhammad, yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Haji Muhammad Sibti Judan, Bapak Haji Abdul Wahab, serta Bapak Haji Isam, Bapak Ustaz Kurnia, Ustaz
hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam yang penuh berkah ini. Kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Al-Umroh dengan diiringi doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah insyaallah Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan semua urusan dunia dan urusan akhirat. Mudah-mudahan para orang tua kita, sanak saudara kita meninggal dunia, khusus Bapak Kiai juga banget semara rupiah dan keamanan rumah ilah Allah. Karena Gusyam Rahmat Derajat Bijan Nabi Ala Dini di jiwa Nabi Siddiqin Suhada Rasulullah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-da'in illa annahu qala Kitabul Haji, Kitabul Haji. Al-Hajju wal umratu fardani walajibani fil umri illa marratan wahidatan illa yatanazzara. Kitabul Haji, Kitabul Haji. Al-Haji lugatan al-qasdu wasanan qasdu Ka'batul Nusuk, bermaksud menuju Baitullah untuk pelaksanaan ibadah haji. Wal umrah lugatan az-ziyarah, ziarah wa syar'an qasdul Ka'bati li ibadatil mahsusati, bermaksud menuju Baitullah untuk ibadah dengan jarak yang khusus, itulah yang namanya haji. Manusia yang pertama kali mengerjakan ibadah haji adalah Nabiullah Adam dan Sayyidatina Hawa dan anak keturunannya, diperintahkan oleh Allah setelah membangun Baitullah. Setelah Nabiullah Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengikuti ritual yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim dan Sayyidatina Hajar dan Nabiullah Ismail di dalam tawaf di Baitullah, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, kemudian di Wukuf dan Arafah bahwa Aqdamul Arkan. Wukuf di Arafah itu ada paling besar dan agungnya daripada rukun haji. Wasuliat bisanatil khamis sadisah minal hijrah, disyariatkan yang namanya haji dan umrah itu pada tahun kelima, tahun ke-6 daripada hijrah. Tahun ke-6 daripada hijrah. Nabi tidak melaksanakan ibadah haji kecuali cuma satu kali. Cuma satu kali. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan haji. Barang siapa yang mengingkari haji, sungguhnya Allah Maha Jaya di atas semesta alam ini. Al-Hajju wal umratu fardani, haji dan umrah itu hukumnya wajib. Wala yabani fil umri illa marratan wahidatan, tidak wajib haji dan
dia udah haji, maka gugur kewajiban haji, cukup cuma sekali. Pak Ustaz, saya punya tetangga, dia cerita, anak saya ini Ustaz udah haji. Udah haji. Kapan hajinya? Tahun 78. Dulu umurnya berapa? Dia waktu cerita gini, Ustaz, waktu saya pergi haji, saya lagi hamilin dia nih. Lagi hamilin? Iya. Saya tawaf, saya sa'i kepada Marokah, ikut haji. Ikut haji. Orangnya kan belum kelihatan. Udah lahir aja kagak wajib. Orang yang udah lahir belum balik, belum wajib jadi sunnah. Apalagi yang masih ada di dalam perut. Kadang-kadang orang kita gitu, udah haji nih bareng anak saya. Gak apa-apa, orang kampung mah iya aja, berkah. Oh haji, alhamdulillah udah haji, masih dalam perut. Cuma belum resmi, pusat ya belum resmi, belum daftar. Ila ayyuk dara, kecuali udur. Apa udurnya? Dengan mampu melaksanakan ibadah haji disebabkan maradih, dengan sebab sakit, au fa'il qabir, ataupun sudah terlalu tua, au ma'iddahu min malik, tidak punya harta. Makanya manis tato ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan keadaannya sehat, fisiknya pertama dalam keadaan sehat, fisiknya kuat. Kadang sehat tapi fisiknya lemah. Kemudian apa lagi? Mampu berjalan, mampu berjalan. Kemudian duitnya ada. Ketika ada sahabat datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang ibunya yang sedang, ibunya sudah tua udur, sakit. Apakah ibuku wajib haji ya Rasulullah? Kata Nabi, nah, wajib haji. Tuhid jalan wajib haji, tapi kamu yang haji. Namanya itu badal haji. Dalil badal haji orang yang sudah mati tidak ada. Dalil di Quran maupun hadis, dalil badal haji tidak ada bagi orang yang mati, kecuali buat yang hidup. Riwayatnya nih, Imam Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah. Namanya badal haji buat yang mati, itu namanya kias untuk bikin. Yang hidup aja dibadalin boleh, apalagi yang mati. Kalau bangkitnya nih orang Wahabi boleh, pahalanya dapat kalau kerja. Ente yang badalin, hajiin buat orang tuamu yang meninggal. Tuh, karena keuntungan buat Saudi. Tuh, ulama Wahabi dan nggak mengatakan haram, diperbolehkan karena duit. Kadang berani, nggak boleh, nggak ada dalilnya. Bid'ah, nggak sampai, nggak berani. Tapi kalau bagi beras, tahlilan, yatim, sedekah nggak nyampe. Kalau badal haji nyampe. Itu bisnis tuh orang sono. Ulama-ulamanya nggak berani karena kebijakan pemerintah Saudi. Ribet gak kira-kira? Boleh aja.
Wa inna minal jabani muslimani balikan hurran mustati'an, wajib melaksanakan haji dan umrah itu bagi keduanya orang muslim, laki dan perempuan. Balikan orang yang sudah balik, kalau belum balik belum wajib. Hurran merdeka, kalau budak wajib. Mustati'an orang yang mampu. Ada orang yang tak mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi sempat juga berangkat. Dulu waktu zaman Soeharto bikin heboh negara kita. Tukang sapu bersih-bersih pesawat karena dia pengen pergi haji, akhirnya masuk beres-beres, kemudian nggak keluar lagi, ngumpet di kamar mandi. Ngumpet di kamar, pas pesawat terbang baru keluar, kaget orang. Akhirnya karena presiden kita orang yang bijaksana, Presiden Soeharto memberitahukan ke pemerintah Saudi lewat kedutaan, akhirnya diurus di sana. Bahkan menjadi tamu penghormatan karena niat nekat gak punya duit, akhirnya berangkat. Ada lagi namanya Haji Abid, haji atas biaya. Ada lagi Haji Mansur, baru namanya Jabrudin tapi Mansur. Naik haji karena gusuran. Ada lagi Haji Kosasi, naik haji ongkos. Bermacam-macam cara Allah akan memanggil hambanya dengan cara seperti itu. Tapi berapa banyak di kampung kita hartanya banyak, berlimpah kebun, mobil apa aja sanggup dibeli, tanah yang model gimana mahal dibeli, usahanya maju, tapi meninggalnya belum bisa melaksanakan ibadah. Bukan dikagak mampu, cuman kabar nek lihat dia di sana. Kenapa kok tetangga kita gak ada mau ke masjid? Tetangga gak mau ke masjid, kagak musola, orang yang lain jauhan dikit datang. Bukan dia kagak mau, masjidnya udah gantian. Masjidnya karena dia datang nginjak angkat, nginjak masjid juga, masjidnya udah gantian, ini urusan lo. Wa yasihu hajjul abdi bighair mustati', sah hajinya seorang hamba walaupun gak mampu, termasuk pedagang kecil gak mampu tapi orang yang ramah, akhirnya diberangkati jadi haji kosasi. Hukumnya sah, hukumnya. Wa yasihu minal kafir, tidak sah pelaksanaan ibadah haji bagi orang kafir. Wa ghairu mayyin istiqlalan, begitu juga tanpa orang ini belum tamyiz. Istiqlalan, karena istiqlal ke depan sesuatu yang jarang terjadi. Kebanyakan umumnya orang yang melaksanakan haji orangnya sudah balik. Kalau anak bakin ahrama sabi mumayyidu bidil wali, jika yang mikhraf anak kecil itu dengan izin orang tuanya. Sebab kalau orang tuanya izinin itu anak melakukan hal-hal yang diharamkan ketika haji dan umrah, ternyata kalau dia laki nggak boleh tuh pakai yang menjahit, nggak boleh tuh yang pakai minyak wangi, putih, kuku, apalagi cukur rambut dan sebagainya. Ada bocah harus izin wali. Al-ahrama wali ataupun mengikhramkan adalah walinya. Sampai nih anak kecil dia tahu dulu diajarin
nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Begitu juga ketika ihram tuh anak gak paham tata cara nih, ajarin wali orang tuanya ataupun saudaranya yang sudah balik dan mengerti. Ayo pakai ihram, ikutin bapak, nawaitul hajj wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Al-umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Awi ahram malu an yakunu awi bil badi al bayti yujad. Kalau yang mengharamkan wali dari orang gila anak kecil yang belum balik hukumnya boleh. Namanya dibadalin, namanya itu anak orang gila. Lu pergi haji mulu, iya bawa saudara yang kayak anak yang gila, yang gila boleh. Pergi haji lagi nih, iya. Tuh buat saudara, apa? Loot, jangan cengir ya. Dibadalin boleh, niatin, oslet boleh, ataupun kita hajiin dia bareng kita dampingin. Kalau dampingin kan mahal nih. Kalau enggak kita titip ke yayasan. Umpama kita pengen umroh, kemudian basic kita lemah, nggak mampu nih, udah yang merhatiin, nggak lu dapat umur sumur atau wudhu batal, masjidil haram, kan mungkin ribetin orang, makan juga, takut sakit dan sebagainya, titip ke yayasan, titip bahwasanya Ustaz pergi haji atau umroh, kembali dari kita tuh, kembali berapa? 5 juta, insya Allah praktis banget. Kalau lu lagi makan nggak perlu ngantri, kering ke rumahnya, sampai tempat pondokannya, kan sebulan, sebulan, ya kembali 300 bulan. Kalau saya aki-aki dari di jalanan, lagi hilang, usahain kita, usahain panitia, benar nggak? Kasih duit yang banyak, 5 juta, akan dapat duit 5 juta kan dibagi-bagi. Aku tugasin ya, untuk perhatiin tuh, Haji Hasan tuh, Pak Yudit, nih bapak anaknya ngasih duit nih, duit 5 juta, tuh bagi-bagian. Kita jagain 4 orang bergantian, benar nggak? Betul kan? Ganti, kalau hilang, jadi kencing di sana, iya kan? Tadi keder, kan? Yang ditugasin merasa tanggung jawab, karena apa? Udah dapat imbalan, alhamdulillah. Wa ikalli qali ma yaqdiru alaih, dan memaksakan orang tuanya anak yang belum anak yang tamyiz ataupun anak yang belum tamyiz apa yang dia mampu. Ketika tahu kan wajib tawaf, itu pun kasihan, iya, kalau ada itu digendong pulang pulang, wajib masalahnya, termasuk syai. Kalau sekarang ada gampang, tidak mau masih bulan memang keadaan lemah, itu tawaf kaki plus tawaf kaki 400 riyal, tawaf kaki 400 riyal itu di lantai 4, lantai pakai apa? Mobil golok, tawaf sama sa'i 400 riyal, itu antri, mobil banyak, orang-orang itu mobil golok, bisa 5 tempat duduk, 1 tempat duduk, kalau orang Indonesia 4 sampai
laku karena nggak mampu naik ke di atas. Naik apa? Dulu 400 real. 400 real. Wa yajallu 'anil mahid yalbisu syabal ihram, dan menjauhkan dari pakaian yang berjahit yang dipakai baju ihram. Ketika baju ihram itu jangan dipakai sesuatu yang dijahit, termasuk celana dalam. Celana dalam nggak boleh. Wajan dibuhul makhluk, jauh itu yang namanya minyak wangi makhluk. Tadi makhluk ini wangi-wangian seperti minyak wangi ataupun subangsanya. Kalau sekarang kan nggak modern, tuh tempat cuci tangan lain wangi, sabun wangi, cuci apa? Piringannya wangi. Apakah haram Ustaz? Boleh. Karena itu kategori bukan minyak wangi, tapi alat pembersih. Sabun lu, sabun. Ada sabun itu bukan minyak wangi. Buat badan, buat badan, bersihin badan, disiram, bukan minyak wangi. Ada nggak pakai baju pakai sabun di sini? Itu bukan minyak wangi, sabun walaupun mah. Wa yadurru ma syahida wa yabhalu anhu ma la yakunu minhu ka ihram, dan wajib menyaksikan tempat-tempat wajib didatangkan dan mengerjakan yang tidak memungkinkan kecuali ihram. Apa itu? Tempat wukuf Arafah, di Mina, di Muzdalifah, itu Masjidil Haram wajib didatangkan. Karena itu termasuk wajibatul haji, wajibnya haji, hukumnya wajib. Begitu juga seperti ihram, warakat tawafi waramni, kemudian hal-hal yang disunahkan. Warakat tawaf, 2 rakaat sesudah tawaf, 2 rakaat sesudah lempar jumrah. Itu dianjurkan. Ajari orang yang belum takbir di bawah naungan orang tuanya, itu diajari keseluruhan. Ikut sama orang tuh, termasuk lempar jumroh, lempar. Ajari tuh suruh lempar, suruh lempar. Wal mustati isnani, yang dikatakan mustati mampu ada 2. Mustati binafsi, dia mampu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Amin. Dalam keadaan sehat, fisiknya itu kuat, dia bisa berjalan. Mustati bigairi, ada lagi yang kedua, dia mampu tapi bantuan orang lain. Seperti apa? Ada yang buntut, ada yang gendong, ada yang ngeterin, ada yang merhatiin ketika di Mekah dan di Madinah. Maka kerajaan Saudi itu melihat orang Indonesia sedikit kurang tapi senang jamaah Indonesia. Kenapa? Ungkapan aki-aki, nenek-nenek bawa kemari. Emang nggak ada yang muda. Jamaah haji orang Indonesia udah tua-tua pada bawa penyakit, pada bawa sakit di rumah sakit. Kemudian orang Indonesia banyak yang meninggal, apalagi 23 tahun yang lalu di musim panas, banyak penduduknya saking nggak kuat panasnya badan. Tapi gimana lagi? Memang peraturan umur 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Daftar masih muda, 40 tahun, 20 tahun, 60, belum penyakit.
penyakit asam urat, kolesterol, ya enggak? Ribet. Kebijakan Saudi karena tidak mencukupi. Nah, nanti kira-kira 3 atau 5 tahun akan datang tuh Masjidil Haram udah jadi tuh. Kalau udah jadi bisa nampung 10 juta orang, 10 juta jemaah. Nah, nggak pakai antri lagi atau nggak pakai antri lagi. Tuh, sebentar lagi itu yang daerah Mangkaba tuh, yang antara Bukit Sofa dan Marwah, itu lagi pembangunan daerah Jabari, daerah Jabari. Amal awal yakuna sahihan wahidan dijadi wal. Yang dimaksud dengan mustati nafsi, ia dalam keadaan sehat, melaksanakannya sendiri, kemudian mempunyai bekal ongkos haji dan persiapan haji, kemudian bekal yang ada di sana, kemudian buat orang yang wajib diberikan apa? Wal ma'i dan air. Ini kan cerita zaman dulu nih, 500 tahun yang lalu kita. Kalau sekarang mah bukan air lagi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Extra Jus juga ada, pecel lele ada, toprak, somai ada dah. Yang penting sehat, duit banyak. Yang penting sehat, duit banyak. Sebab kalau duit kita dikit, pergi haji umroh kaget kan, makan bakso semangkuk 200.000, 50 riyal. Berarti 50 riyal 250.000. Alur juga di sini. Kang gerobak tuh, ambil paling buat paling mahal 15.000, bisa 10 mangkuk, bisa 15 mangkuk. Di sana 50 real, berarti 250.000. Belum yang namanya apa? Jusnya. Sekali makan aja orang kita 15.000, itu pakai perak. Karena uang kita rendah, uang kita rendah. Makanya mama di sana jarang buat jajan. Sono mama nih mau jajan itu dulu. Bakso berapa? 50 real. Nambah 20 dibandingin di kampung dia, kagak jadi. Jajan beli aja udah kan jarang-jarang. Belum tentu 2 tahun akan datang ke sono, benar nggak? Makanya foto dan iya di video orang kita mau gitu kan, iya kan? Tak boleh ada tempat-tempat yang aneh, iya kan? Bakso bakudit, wah, foto. Bisa mani mesti bimwani Allah jarat itu. Makanan dan minuman dan air ini harga sama seperti biasa, nggak ada tambah-tambahan. Apalagi ya baik dinaikin harganya, enggak, sama aja. Bimawadi Allah jarat itu di tempat pelaksanaan haji dan umroh yang telah berlaku adanya. Itu oleh kita kan beda-beda ya. Kalau umpama kita makan di suatu tempat kaki lima, kemudian kayaknya orang daerah nih, orang bukan orang sini nih, enggak, harganya mahal. Termasuk di Ragunan, di Ragunan itu bakso 40.000, masya Allah. Pecel 20.000, mahal kan? Kalau di sana mah nggak ada, tetap sama harga.
Warahilatun tisluhu misluhu in kana min Makkah maka terbesar. Kemudian ada yang namanya rahal, kendaraan pesawatnya ada. Ketika di bandara ada bis untuk ke Mekah dan Madinah dan seterusnya. Otomatis itu semua juga ada. Kalau sekarang mah jangan takut, Arab Saudi tempatnya modern dan bagus. Bahkan ada apa? Ada kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Tuh ongkosnya 2 juta. Berapa ongkosnya? 2 juta. Ongkos 2 juta, bayangin aja. 2 juta. Coba kalau kita di sini kereta pulang pergi malam ya, 4 kali balik. Gak apa-apa ya. Kalau pergi umroh mah kalian buat bapak kita yang pakai transit jangan. Ini nyari yang murah, berbeda 3 juta pakai transit lagi. Bawa air jam-jam segalon. Kan kasihan. Bawa tas, bawa korma. Itu tas kalau di lehernya, tangan kiri bawa barang. Ya Allah, mana jauh kali. Bandara kan gede bener ya. Dolar jauh. Bisa 3-4 kilo, pulang sakit. Jangan. Kalau umrohin bapak tidak, umroh yang langsung aja pesawatnya Garuda atau Saudi. Nggak perlu transit ke Dubai ataupun ke Bahrain. Transit 3-4 jam masih kan? Iya, mana makan susah di sana. Bahasanya beda enggak? Langsung aja. Udah langsung cari pondokan yang dekat dari Masjidil Haram. Ya 40 juta. Berapa ya? 40 juta. Umrohin mak bapak kita. Iya. Patungan anak 7. Anak sarang 15 juta. Sarang 15 juta cukup. Enggak. Cari berkah. Emak suruh umroh. Travel yang murah. Bisa orang tua suruh. Makannya nggak selera. Karena juga itu travel yang murah yang pernah saya ngerasain. Makannya terong mulu. Terong, sayur labu, toge. Ame itu betul. Terong. Iya. Aduh, berarti kita gimana ada tenaga yang bener. Yang enak, biar sehat. Kalap, biar dicerita. Nenek pergi umroh. Ketika di Mekah, di hotel di Lima buka jendela kelihatan Ka'bahnya. Itu dicerita belum 10 tahun. Ceritanya ke teman-teman pengajian. Hotel lu di mana? Jauh lihat gua. Buka jendela langsung tuh lihat Ka'bah. Kira nggak tidak? Jadi kebanggaan di sana. Banyak lagi dah. Min masakatil kasar wa min aqal mus. Kalau memang perjalanannya sangat jauh yang diperbolehkan kosornya mak. Wa in atau amus walaupun dia mampu untuk berjalan tetap naik kendaraan. Wa kadadunah begitu juga kurang daripada 2 berhala. Walaupun jaraknya 30 kilo, 10 kilo, tetap harus ada kendaraan. Bahkan kalau jamaah kita yang haji itu, yang saya dapat cerita, ada yang 20 kilo, ada yang 20 kilo. Tapi ada betul, ada bis dia pak di depan hotel tuh siapin 24 jam, 24 jam. Memang haji kita paling banyak, apalagi kalau di Eropa paling ujung, di Indonesia paling ujung. Negara lain nggak ada lagi, kita contoh. Kenapa? 20 berapa? 230.000 jamaah haji itu. Lu bayangin aja.
satu kecamatan itu tenda, betul? Orang kita paling jauh sendiri karena jumlahnya terlalu banyak, terlalu banyak. Ilam yutiku wahalan, kalau mereka mampu berjalan maka dipikul, ditandu. Wa isyab kaleku bergedemi, kalau aneh kata merasa berat kalau ditandu. Wa syarika yu'adalatu yastarja kulluhu jahiban ronya. Ada yang dibikin syarikat 3 PT. Yu'adilu, syarikat yang adil. Kalau sekarang yayasan, yayasan yang adil, yang mengerti, yang paham kondisi perjalanan haji dan umrah. Begitu di tempat di Mekah dan di Madinah, kemudian pemandunya itu orang yang berpengalaman, yang berpengalaman. Wa isdaru kulluhu jahiban, orangnya yang disyaratkan